Selamat pagi dari Pak Cika. Cika, Cika, Cik, Cika, Cika, Cik. Ya, Pak, maaf, mau tanya. Puasa seperti ini ada waktunya atau dijadikan gaya hidup? Salah, Pak. Saya tidak berbicara tentang puasa seperti yang orang-orang pahami. Saya berbicara tidak makan, ya, tidak makan. Tidak makan itu berarti bukan berarti tidak minum. Minum bagi saya tubuh kita itu lebih banyak keperluannya minum ketimbang makan. Makan kalau yang dimakan itu adalah nutrisi yang baik, lanjutkan tidak apa-apa. Ya. Kalau puasa itu nanti kan hubungannya sama religi-religi itu nanti. Saya pusing kalau ditanya tentang religi-religi. Macam-macam itu nanti kalau bicara masalah hubungannya sama religi-religi nanti. Karena kalau bicara masalah religi itu tidak bisa dirubah hubungannya sama iman. Nah, kalau udah bicara sama iman itu titik, tidak ada koma. Itu yang saya tidak mau bicara ke ranah itu. Terserah orang-orang di sekeliling, terserah orang-orang yang mendengarkan viti saya kalau sudah masuk ke ranah iman. Saya tidak ikut campur. Mau dibilang gaya hidup boleh, mau dibilang puasa terserah. Tapi kalau tanya sama saya harus meluruskan. Sejujur-jujurnya saya harus meluruskan bahwa ini bukan puasa, tetapi proses yang dilakukan diri sendiri untuk tidak mengasupkan makanan ke dalam tubuh. Itu yang betul. Kenapa minum harus? Karena lambungmu butuh minum, butuh air. Kamu kalau mau mengatasi kesembuhan yang berhubungan dengan lambung, yang sekarang ini kamu bilang GERD, MAH, PAH, apalagi itu, yaitu semuanya gara-garanya kamu tidak minum. Tapi kamu cenderung untuk ngasih makan. Dan ngasih makannya jamnya salah. Kenapa salah ya? Karena ngasih makannya jamnya ketika lambung tidak butuh makanan, yaitu pagi hari. Itu sebabnya konsep yang saya bangun, konsep yang saya sampaikan, saya selalu bilang, tidak sarapan adalah sarapan yang terbaik. Itu. Ya, jadi apa yang membuat orang itu bermasalah dengan lambung-lambungnya? Ya itu karena dari kecil udah diajari sarapin-sarapin itu. Sarapin-sarapin itulah yang membuat lambung kita jadi bermasalah. Sementara air diabaikan, minuman diabaikan. Yang saya sampaikan di sini minumannya adalah minuman yang memiliki mikronutrisi dan mineral sama vitamin itu. Ya itu diabaikan. Gitu. Sehingga kamu terbangun dalam kondisi nyemil dan tidak minum. Nah itu resikonya. Ketika minum dikit pasti. Kalau saya kan semenjak saya tahu rahasia ini kan minum saya jor-joran. Apalagi minumannya racikan Mak Jin. Oh itu jor-joran itu. Ya, satu hari itu saya istri pasti menyiapkan paling tidak sekitar 2 botol aqua sama 3 tumbler racikan. Nah 3 tumbler racikan ini dituang di gelas berapa? 3 tumbler itu dituang ke dalam gelas dan kemudian ditambahkan air. Supaya apa? Sekali buatnya kental. Ya, 1 tumbler itu kan sekitar 250 sampai 300 mili. Nah, dibuat kental dan kemudian minumnya dituang di gelas campur air putih. Tuang di gelas campur air putih. Itu yang kami minum setiap hari seperti itu. Tapi kalau pagi itu tidak ada campuran. Kalau pagi kami minum full. Jadi racikan full. Satu gelas begini ini full, ya. Ini udah habis pagi nih. Nah itu menjadi gaya hidup, silakan aja. Malah bagus. Kenapa ya? Karena memang manusia itu tidak butuh banyak makan. Sedikit makan menjadikan kamu jauh lebih sehat ketimbang kamu banyak makan. Buat saya makan 3 kali sehari itu kesalahan terbesar orang-orang Asia. Sehingga menjadikan dia tuanya penyakitan. Ya menjadikan dia tuanya penyakitan. Nah anak saya itu sudah melatih tuh 1 hari hanya makan 1 kali tuh. Ya setiap dia selesai ngajar, dia kan di sasana gimnasium, selesai ngajar dia baru makan. Nah itu dia sudah lakukan. Udah berapa tahun dia di Bali itu, ya seperti itu. Kecuali kalau saya ke Bali. Saya ke Bali pun makannya ya sekali itu makan. Yang lain tidak. Karena saya makannya cuma sekali ya.
Kayak kemarin 1 harian full kita di lapangan bekerja, itu 1 hari full itu malah kemarin nggak makan malah. Kemarin malah nggak makan saya. Ya, tidak makan maksudnya tidak makan seperti biasanya maka apa 1 hari full makan gitu. Telur, makan telur. Kalau telur pasti. Setiap hari pasti kami makan telur. 1 hari itu kami makan telur itu berdua itu bisa 10, bisa 15. Telur saja ya. Nih, telur saja ini tinggal 1 nih. Ini tadi udah rebutan saya sama istri. Istri kalau tidak salah masak hari ini tadi telur ini ada yang tanya telur rebus ya Pak itu ya 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 tidak tahu kalau begini namanya telur rebus atau telur apa ini. Ya. Tadi ada berapa? 6 atau 7? 6. 6. Dia 3, saya 3. Nah ini, saya 4 ya. Ya, dan semua orang mengutuki saya, hati-hati Pak makan telur kolesterol, hati-hati Pak makan telur bisulan, hati-hati Pak makan telur kentutnya bawah. Itu semuanya hoax ya. Itu semua adalah cerita-cerita bohong yang selama ini ditakut-takutkan kepadamu sehingga kamu menakut-nakuti dirimu. Sehingga kamu tidak berani makan sesuatu yang menyehatkan. Kamu lihat ya ini. Ya, kamu kalau ketemu sama saya, kamu bandingkan dengan orang-orang yang seusia saya, kamu pasti akan melihat saya pasti lebih muda dari dia. Kok bisa Pak? Ya, karena kolesterolnya tinggi. Kolesterol saya tinggi. Saya cek 300 lebih kolesterol saya. Sementara orang baru kolesterolnya 250, 225, 230 aja udah bingung sendiri. Kolesterol jangan dimusuhin Pak. Kamu kalau melakukan pola makan seperti yang saya lakukan, kolesterolnya pasti tinggi. Dan kalau kolesterol tinggi, gula darahnya turun, gula darahnya rendah, itu modal umur panjang. Tinggal kamu mengelola kesehatan kamu dengan baik. Itu modal umur panjang. Ya, tinggal mengelola aja, mencukupi semua nutrisinya, mencukupi semua vitaminnya, mencukupi semua asam amino, proteinnya, dilengkapi aja. Sehingga kamu tidak khawatir berurusan dengan masalah penyakit. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini kan ada tentara. Imun. Ada tentara di dalam tubuh kita. Tentara itu bekerja maksimal. Ada yang kalah nggak tentaranya? Ada pasti. Nah kalau kalahnya ada, kalau kalahnya kamu pengen melihat ya dari yang keluar dari tubuh, ya limbahnya apa? Sehingga kamu bisa melihat upil ini kan termasuk limbah. Upil, ingus itu termasuk limbah. Sehingga kamu tentara-tentara yang kalah itu dibuang darah putih itu loh, ya darah putih, imun tubuh kita ini. Nah kalau kamu tidak memasukkan tidak memasukkan nutrisi dalam tubuhmu, ya setengah mati. Makanya terjadi autoimun. Nah ini penyakit-penyakit yang sekarang ini sedang terjadi. Kayak yang terjadi dengan Pak Jokowi itu kan autoimun. Kemarin teman saya itu sekujur tubuhnya dari kepala sampai ke kaki itu. Merah semua kulitnya. Itu autoimun itu. Artinya apa? Leaky gut. Dari sini sampai ke pembuangan bocor. Proteinnya tidak diserap sama sel. Akhirnya dianggap musuh sama tentara dalam tubuhmu. Wah, kalau terus-menerus terjadi ya itu autoimun itu. Ya, gampang sebetulnya untuk kamu menghindari itu gampang. Gampang banget. Apa itu caranya? Ya selesaikan semua yang berhubungan dengan gluten, yang berhubungan dengan gula, matikan semua. Jangan dimakan. Yang berhubungan dengan tepung, yang berhubungan dengan jajanan, yang berhubungan dengan gorengan, yang berhubungan dengan cemilan, yang berhubungan dengan cepuluh, yang berhubungan dengan nasi, yang berhubungan dengan ya semua itu enggak usah dimakan. Karena ya cara memperbaikinya ya harus memperbaiki sel tubuhnya dulu sehingga sel tubuhmu tidak terjadi degeneratif kan. Nah, itu makanya semenjak 6 tahun yang lalu saya memutuskan untuk saya tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula, tidak makan gorengan. Itu ada maksudnya, ada tujuannya supaya saya bisa mengendalikan tubuh saya dan saya berhenti OBAT. Dan itu sudah terjadi 2022 yang lalu. Saya stop OBAT. Sehingga menjadi gaya hidup. 1 hari hanya makan 1 kali dalam waktu 24 jam. Tongseng makanan saya. Soto kaki, otak, sate kambing. Itu makanan yang enak-enak.